Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Bila Adam. Saat ini dari mulai tahun 2019 sampai tahun 2021, pabrik pakan ternak JSU itu berdomisili di Kampung Sadamukti, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Produk pakan JSU ini berbeda dengan pabrik pakan yang lain, karena kebanyakan pabrik pakan yang lain itu umumnya ya, pabrik pakan itu memproduksi pakan konsentrat. Jadi yang konsentrat ini umumnya tuh bentuknya serbuk kering gitu ya. Tapi JSU ini ada beberapa macam, ada beberapa varian, dari yang serbuk kering, ada yang bentuk pelet konsentratnya, ada yang bentuk complete feed atau disebut dengan pakan komplit juga, ada yang bentuk pakan silase, hijauan fermentasi. Nah itu ya kelebihan atau lebih lengkap di pabrik pakan JSU itu ada selain konsentrat yang bentuknya serbuk kering. Jadi untuk kapasitas produksi di sini bisa sampai dengan 300-400 ton per bulan. Ya, untuk di Cicurug saat ini ya kita menyesuaikan. Misalkan nanti kita ada orderan yang lebih banyak dari yang sekarang, ya kemungkinan akan kita tambah juga di Bekasi nantinya untuk perluasannya. Jadi ada dua pabrik, di Sukabumi satu dan di Bekasi satu, rencananya seperti itu. Bahan baku 60% itu memang saya tidak jauh-jauh ya. Jadi memang areanya tuh di Sukabumi, Bogor, Jakarta, Tangerang. Selebihnya yang 40% itu kita ambil dari luar. Dari luar itu dari Lampung, dari Kalimantan, kemudian dari Jawa Tengah. Jadi memang bahan baku yang paling banyak kita serap ya dari lokal. Misalnya dari roti ya, dari roti kita ambil tepung rotinya, kemudian ada tepung wafer juga ya, itu bisa kita manfaatkan. Yang tadi aroma wafer gitu. Ya, aroma wafer. Yang paling banyak sih memang kebutuhan bahan baku pakannya itu berasal dari Lampung ya, untuk komposisinya ya, karena yang kita pakai ini dari Lampung itu onggok. Oh iya, onggok kering. Itu yang paling banyak. Yang paling banyak kita dalam formulasi pakan itu onggok. Kemudian ya ada bungkil sawit juga. Kita nanti tetap lihat di kosnya ya, di biayanya, harganya apa sama dengan dedak padi atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan penggantinya lebih mahal, nah ini yang akan jadi masalah. Masalahnya konsumen akan susah nantinya. Begitu kita naikkan harga, bukannya mau membeli, malah mereka tidak akan membeli dan tidak memakai pakan tambahan lagi. Kalau saya sebutkan satu persatu bahan baku konsentrat yang kering ini, ya tadi udah disebutkan dua macam itu ya, yang memang paling utama ya, paling banyak dipakai. Onggok kering, bungkil sawit, terus kemudian ada bungkil kopra, terus ada polar, ya polar. Lalu ada ampas habatus sauda, karena kami punya rekan yang memproduksi habatus sauda atau obat-obat herbal, dan ampasnya itu kita manfaatkan untuk bahan baku. Dan itu hasilnya sangat baik untuk ternak. Kemudian kita pakai limbah dari pabrik kecap, namanya itu ampas kacang kedelai hitam atau ampas malika ya. Terus kita pakai kulit kopi, terus kita pakai ada bahan impor juga, bungkil kedelai atau SBM. Kita pakai juga bahan impor lainnya seperti CGF, DDGS. CGF itu jagung yang difermentasi. Nah itu yang memang bahan-bahan yang premium lah. Ya itu yang secara kualitas ya akan lebih baik pakannya dengan bahan-bahan tersebut. Teman-teman atau konsumen pabrik pakan JSU ini ya bisa memilih sesuai kebutuhan gitu. Jadi misalkan ada peternak yang ingin menggenjot gitu ya, dengan target yang harus cepat panen 2 bulan atau 3 bulan, ya berarti kita memakai bahan baku yang lebih bagus secara kualitasnya.
dengan protein yang lebih tinggi. Yang paling jauh itu kita pernah kirim ke Jawa, tapi memang tidak serutin yang di lokal ya. Yang paling banyak sih memang di Jawa Barat, ya Tasik, kita kirim ke Tasik, terus ke Provinsi Banten juga kita kirim. Tapi memang yang paling banyak itu serapannya untuk lokal Sukabumi, Bogor, Jakarta dan sebagainya. Pakan ini ya memang harus kita tes sendiri ya. Artinya kita sebelum kita bilang produk ini baik, ya kita harus coba dulu sendiri. Jadi pakan yang memang kita jual ini ya sebelumnya kita coba untuk ternak sendiri. Karena JOSU ini ada 2 farm ya saat ini, penggemukan domba dan penggemukan sapi. Jadi tidak usah khawatir buat konsumen JOSU ini, misalkan meragukan kualitas pakannya, ya nanti bisa lihat di kandang-kandang kami. Saat ini sih kita masih menggunakan lab dari pemerintah maupun swasta, tapi insya Allah tahun depan kita punya lab sendiri. Iya, punya lab sendiri. Jadi JOSU ini akan menambah divisi baru, yaitu kita ada pengujian lab pakan. Jadi buat pakan. Khusus untuk pakan ya. Jadi nanti untuk teman-teman peternak juga atau yang memproduksi pakan ya nanti bisa menguji labnya di lab JOSU juga. Ya, insya Allah tahun depan. Memang kalau kita mau sukses itu ya memang harus melewati semua. Hambatan itu harus kita hadapi, yang kita harus lewatin. Ya hambatan seperti apa misalkan? Ya hambatannya sebenarnya banyak ya, teman-teman juga yang mengalami hal yang sama. Ya kita ketemu sama orang yang kurang tepat, ya kita ditipu lah gitu ya. Memang perjalanan usaha seperti itu. Tapi ya itu tidak menyurutkan saya untuk saya harus menyerah gitu ya. Ya anggap itu sebagai salah satu yang harus saya lewatin. Jadi begitu kita sudah melewati masa-masa yang sulit, yang terberat itu ya begitu modal kita sudah habis, terus apalagi kita punya ya tagihan yang belum diselesaikan, ya kita harus berhadapan dengan apa namanya sih, kalau sekarang itu debt collector ya, ya kita harus berhadapan seperti itu, ya itu yang artinya dalam hidup saya itu yang terberat lah ya. Tapi dengan pelan-pelan ya kita tunjukkan kepada mereka bahwa ya betul memang masalah ini bukan masalah yang kita buat-buat, karena memang ini sudah takdirnya, sudah jalannya seperti ini, kita harus punya masalah gitu ya. Ya saya tunjukkan kepada mereka ya, akhirnya mereka yakin ya, terus melihat usahanya terus berkembang ya, mereka juga menaruh kepercayaan sampai sekarang. Ya pesan saya ya jangan mudah menyerah lah ya. Begitu dalam prosesnya tidak sesuai dengan apa yang mungkin di awal atau di atas kertas, kita melihat kok untung sekian, atau kita akan mendapatkan hasil yang lebih banyak atau lebih baik gitu. Pada prosesnya misalkan tidak sesuai, ya jangan mudah menyerah. Itu kita harus lewatin, karena memang proses belajar itu sangat mahal ya, gitu, sangat mahal. Tinggal ketekunan kita, kitanya jangan mudah menyerah. Itu semua hal itu akan bisa kita hadapi dan kita lewati. Ya. Semua pengusaha, peternak, dimanapun berada, kita harus bisa melewati semua hambatan yang ada. Jadi tetap semangat, jangan menyerah, karena prospek di peternakan dan pertanian ini sangat baik ya. Karena di masa pandemi saat ini, kalau saya lihat untuk perusahaan yang tetap eksis itu di peternakan dan pertanian, karena ini menyangkut kebutuhan pangan, iya, ketahanan pangan. Jadi kalau misalkan ada yang petani
atau peternak yang berubah gitu, jadi memilih untuk menjadi pekerja di pabrik gitu ya, menurut saya sayang. Jadi tetap tingkatkan lagi kecakapannya dalam beternak maupun bertani, karena memang prospek di peternakan dan pertanian ini sampai kapanpun akan sangat baik untuk ekonomi. Ya, terima kasih dari saya, Subhan Bila Adam, dari pabrik pakan ternak TSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.